Bagaimana rasanya mencintai seseorang, tapi dunia justru menulis takdir yang memisahkan kalian? Bumi Manusia bukan sekadar kisah cinta romantis. Ia kisah dua manusia yang mencoba hidup, berpikir bebas dan mencintai, namun terhalang oleh diskriminasi dan kekuasaan yang rakus. Awal abad ke-20, masa kolonialisme. Negara-negara Eropa memperluas kekuasaannya lewat penjajahan, termasuk Belanda di Hindia Belanda yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Setelah puluhan tahun sistem tanam paksa dan kerja rodi diterapkan, lahirlah kebijakan yang disebut politik etis atau politik balas budi. Sebagian kecil pribumi, terutama keturunan bangsawan, diberi akses ke pendidikan Eropa. Dari sinilah kisah Bumi Manusia bermula. Tokohnya bernama Mingke, seorang anak bupati dari Surabaya. Ia bukan pribumi biasa, ia bersekolah di HBS, sekolah khusus untuk orang Belanda dan bangsawan. Dari sana, ia belajar bahasa, ilmu, dan cara berpikir modern, hal yang sangat langka bagi bangsanya pada saat itu. Dari sana, Mingke belajar untuk berpikir kritis dan belajar bagaimana bangsa Eropa bisa terbang tinggi ke angkasa dan menjadi pusat peradaban. Dan ia menyadari satu hal, bahwa ilmu adalah kunci dari segalanya. Suatu hari, lewat temannya yang bernama Robert Surhoff, Mingke diajak ke rumah keluarga Belanda bernama Melema di daerah Wonokromo. Di sanalah ia bertemu Annelies, gadis Indo-Eropa yang lembut dan penuh kasih. Lalu ia bertemu dengan ibu daripada Annelies yang dipanggilnya Nyai Ontosoro, seorang wanita pribumi yang cerdas, mandiri, namun dianggap rendah karena statusnya sebagai gundik seorang Belanda kaya, yaitu Herman Melema. Pertemuan itu mengubah hidup Mingke. Cinta mereka tumbuh di tengah dunia yang justru tak mengizinkan mereka bersama. Karena bagi hukum kolonial, cinta pun punya kelas sosialnya sendiri. Mingke, seorang pribumi atau inlander, dianggap tak layak bersatu dengan Annelies yang berdarah Eropa. Bahkan setelah menikah, pengadilan kolonial memutuskan bahwa Annelies harus dibawa ke Belanda. Di titik itulah, Pramudia memperlihatkan realitas paling kejam, bahwa yang menentukan nasib manusia bukan hati, tetapi kekuasaan dan ras. Lewat Mingke, Pram juga menulis tentang sesuatu yang lebih berbahaya daripada senjata, yaitu pikiran bebas. Mingke melawan bukan dengan pedang, tapi dengan pena. Ia menulis, ia menggugat ketidakadilan, dan ia membuktikan bahwa tulisan bisa jadi bentuk perlawanan. Tapi seperti semua kisah di bawah kekuasaan yang rakus, cinta itu berakhir tragis. Mingke kehilangan orang yang ia cintai, tetapi menemukan sesuatu yang lebih besar. Kesadaran bahwa menjadi manusia di dunia yang tidak adil adalah perjuangan seumur hidup. Karena Bumi Manusia bukan hanya kisah cinta kolonial, tetapi tentang harga diri, kebebasan berpikir, dan keberanian untuk tetap menjadi manusia meski dunia mencoba merampasnya. Bumi Manusia membuat kita sadar bahwa penjajahan tidak selalu datang dari luar, melainkan pikiran dan diri kita sendiri. Mungkin Mingke hidup di masa kolonial, namun relevansi dan rasa takut yang dia rasakan masih ada di kita hari ini. Takut dikritik, takut dibenci, takut dianggap aneh karena berbeda pendapat dengan kebanyakan orang. Melalui Bumi Manusia, Pramudia mengajarkan satu hal sederhana, bahwa berpikir bebas itu harga diri bagi setiap insan. Dan kebebasan itu tidak akan datang kecuali kita yang mengusahakan dan keberanian untuk tetap jujur pada diri sendiri. Karena mungkin penjajahan yang paling halus bukan lagi dari rantai kolonial, melainkan bisikan kepala yang mengatakan bahwa bagaimana kalau orang lain bilang ini dan itu. Tapi justru disitulah Bumi Manusia terasa abadi, karena ia bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang manusia yang terus berjuang
untuk berani berpikir kritis dan agar tidak dikendalikan oleh siapapun dan apapun.